Film diawali dengan seorang gadis yang sedang tidur bernama Poppy, di mana ia adalah anak dari seorang kaya raya. Setelah terbangun, ia mendatangi adiknya yang bernama Molly. Kemudian ia bilang kepada Molly bahwa dirinya tidak setuju kalau ayahnya akan menikah lagi. Dan faktanya, ibu kandung mereka berdua telah meninggal 7 tahun yang lalu. Suatu ketika, Poppy memanggil semua teman-temannya ke rumah dengan tujuan untuk mengacaukan kedatangan sang ibu barunya. Di sini, ia menyuruh teman-temannya untuk mengambil semua pakaian milik ibu barunya yang datang. Dan nampaknya Poppy ini melakukan suatu hal yang cukup gila. Tak lama kemudian datanglah ayah Poppy yang bernama Gary. Gary pun menyuruh Poppy untuk kembali ke atas, dan ia juga menyuruh semua temannya Poppy untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Melihat perilaku Poppy yang sudah kelewatan, Gary pun berniat akan memindahkannya ke sekolah asrama khusus perempuan di Inggris, dengan tujuan agar Poppy menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak bandel lagi. Keesokan harinya, Poppy bersama teman dekatnya di Amerika yang bernama Ruby mencari tahu tentang sekolah asrama yang akan ditempatinya. Poppy yang terbiasa hidup mewah pun tercengang melihat sekolahnya yang berada di pedesaan. Singkat cerita, ayahnya yakni Gary membawa Poppy ke sekolah barunya di Inggris, yakni Abimon. Sesampainya di sana, Gary langsung disambut sang kepala sekolah yang bernama Bu Ashley. Gary pun meminta Bu Ashley untuk mendidik anaknya yang bandel ini agar menjadi anak yang baik. Bu Ashley pun bilang, tenang, serahkan semuanya padaku, everything is gonna be okay. Kemudian Poppy pun diperkenalkan dengan salah satu siswi di sana yang bernama Katie. Di sini, Katie bersedia membantunya beradaptasi di sekolah ini. Akan tetapi, bantuan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Poppy, karena Poppy merasa kalau Katie ini tidak selevel dengannya. Terlihat Poppy ini mengenakan fashion yang sangat mencolok yang tentunya mahal. Nah, hal tersebut menarik perhatian para siswi di sana. Salah satunya sang ketua OSIS yakni Harit. Lalu Harit pun datang menghampiri Poppy. Ketika Harit mengajaknya salaman, lagi-lagi Poppy pun menolaknya karena ia menganggap kalau Harit ini kampungan. Melihat sikap Poppy yang tidak bisa menghormatinya, Harit dan anak buahnya pun berniat akan memberi pelajaran kepada Poppy. Di sini Poppy ditempatkan satu kamar dengan Katie dan 3 temannya. Seperti biasa, Poppy ini selalu membersihkan tempat tidur yang akan ia tempati menggunakan hand sanitizer. Terlihat Poppy sangat kesal karena di sini tidak ada sinyal, sehingga ia tidak bisa menghubungi teman Amerikanya yakni Ruby. Lalu Katie memberitahu Poppy bahwa di sekolah ini para siswi dilarang menggunakan HP kecuali di akhir pekan. Tak lama setelah itu datanglah ibu pengawas, di mana ia langsung mengambil semua HP milik Katie dan yang lainnya. Ketika HP milik Poppy diambil, ia tidak terima dan mencoba untuk menyogok ibu pengawas tersebut dengan uang $100 agar HP-nya dikembalikan. Namun ibu pengawas tersebut bukanlah mata duitan, sehingga HP milik Poppy pun akan tetap ditahan. Kemudian Katie dan yang lainnya menyuruh Poppy untuk memakai seragam. Setelah Poppy memakai seragamnya, mereka semua pun bersiap untuk makan bersama. Tak lama kemudian datanglah pria muda ganteng yang bernama Freddy. Lalu salah satu temannya Katie yang bernama Drippy menjelaskan kepada Poppy bahwa Freddy ini merupakan putra satu-satunya Bu Ashley. Dan nampaknya sang ketua OSIS yakni Harit memiliki perasaan dengan Freddy. Esoknya, Poppy pun menjalani kegiatan pembelajaran pertamanya di laboratorium bahasa. Nah, di malam harinya, ibu pengawas menyuruh semuanya untuk tidur. Akan tetapi, bukannya langsung tidur, si Poppy ini malah pergi ke ruang komputer untuk menghubungi teman Amerikanya yakni Ruby. Karena di ruang komputerlah internet bisa diakses. Ketika sedang mengirim email ke Ruby, tiba-tiba ia melihat Drippy berjalan ke suatu ruangan. Lalu ia pun mengikutinya. Dan ternyata, Drippy ini pergi ke dapur untuk memakan sesuatu. Saat akan kembali ke kamarnya, Poppy dikejutkan dengan adanya ibu pengawas yang sedang menyuruh semua siswi untuk latihan kebakaran. Dengan terpaksa, ia pun harus lewat jendela luar agar tidak ketahuan ibu pengawas. Di sini, Poppy tak sengaja memasuki ruangan yang di dalamnya ada orang sedang mandi. Nah, orang tersebut menyadarinya. Lalu ia bertanya, siapa itu? Poppy pun menyebutkan nama lengkapnya yakni Poppy Moore. Esok paginya, Poppy mengikuti ekstrakurikuler bola tongkat. Harit yang juga mengikutinya pun bilang kepada Poppy, emang lo bisa? Poppy pun menjawab, lah ayo kita bayuan. Saat mereka sedang bertarung, datanglah Freddy yang menyapa Poppy dengan nama lengkapnya. Poppy pun bingung, kok Freddy bisa tahu nama lengkapnya? Jadi bisa disimpulkan kalau Freddy lah orang yang sedang mandi malam itu. Tampaknya hal tersebut membuat Harit cemburu, karena yang disapa Freddy bukanlah dirinya, melainkan Poppy. Scene beralih ke Harit yang masih tidak terima dengan kejadian tadi. Ketika sedang merenungi nasibnya, tanpa sengaja ia melihat Poppy yang sedang duduk di bawah. Lalu ia pun berniat akan menjahilinya, di mana ia menyuruh anak buah kecilnya untuk membuang seember air ke bawah. Tidak
dalam kamar, Katie pun menghampiri Poppy yang sedang memikirkan cara agar bisa keluar dari sekolah ini. Lalu ia bertanya kepada Poppy, "Kau yakin ingin keluar dari sini? Jika kau sudah yakin, maka aku dan yang lainnya siap membantumu untuk keluar dari sekolah ini." Poppy pun bertanya, bagaimana caranya? Lalu Katie menyarankan Poppy untuk melakukan hal gila yang bisa membuat Bu Ashley marah, sampai Poppy harus menjalani sidang kehormatan, yakni suatu persidangan yang dilakukan jika ada siswi yang membuat kesalahan besar. Mulai esoknya, Poppy dan teman sekamarnya pun menjalankan rencananya. Pertama, Poppy akan mengacaukan kolam renang yang ada di sekolah ini, di mana ia memberikan cairan warna merah ke dalam kolam renang tersebut. Setelah itu, ia membajak kaset dari gurunya, di mana ia telah menggantinya dengan kaset yang berisi kata-kata jorok. Poppy, akibat ulah dari Poppy tersebut, kedua guru yang sudah dipermalukan olehnya pun melaporkan kejadian ini kepada Bu Ashley. Namun di sini Bu Ashley tidak melakukan sidang kehormatan kepada Poppy. Ia hanya memperingati Poppy untuk tidak melakukan hal bodoh itu lagi. Dirasa usahanya gagal, Drippy pun memiliki ide cemerlang, yakni Poppy harus melakukan hal yang benar-benar membuat Bu Ashley sangat marah. Nah, hal tersebut yaitu Poppy harus bisa mendekati dan bercinta dengan anaknya Bu Ashley, yakni Freddie. Singkat cerita, sekolah mengadakan liburan ke kota London. Seperti biasa, ketika akan menaiki bis, Poppy pun berniat akan mensterilkan tangannya terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Akan tetapi, ia lupa membawanya. Sesampainya di London, Poppy bersama teman-temannya berbelanja pakaian seksi dengan tujuan untuk menarik perhatian Freddie pada saat pesta dansa nanti. Setelah itu, Poppy pun merubah gaya rambutnya di salon. Singkat waktu, tibalah di pesta dansa. Nampaknya Poppy dan teman-temannya ini menarik perhatian semua orang yang ada di pesta. Di sini Poppy langsung menghampiri Freddie yang sedang berduaan dengan Harriet. Tak diduga, Freddie memuji gaya rambut barunya Poppy. Lalu Poppy pun langsung mengajak Freddie untuk dansa berdua. Melihat hal tersebut, Harriet pun tidak terima. Kemudian ia mematikan musiknya. Dirasa sudah tidak nyaman karena ada pengganggu, Freddie pun mengajak Poppy ke suatu tempat. Harriet yang mengetahui hal tersebut pun menyuruh anak buahnya untuk mengikuti mereka berdua. Saat Freddie dan Poppy akan berciuman, tiba-tiba muncullah dua anak buah Harriet. Mereka berdua pun menyuruh Poppy untuk pergi meninggalkan Freddie. Di sini mereka memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian yang dilihatnya tadi kepada Harriet, karena jika Harriet mengetahui kejadian tadi, maka mereka berdua sudah pasti akan dimarahin habis-habisan oleh Harriet. Keesokan harinya, Bu Ashley memanggil Poppy, Katie, dan Drippy. Bu Ashley pun memarahi mereka karena telah memakai baju seksi di pesta tadi malam. Dan ia juga kecewa kepada Katie karena Katie ini tidak bisa membimbing Poppy menjadi lebih baik. Oke, tak jelasin dulu. Jadi, kejadian Freddie dan Poppy akan berciuman itu belum sampai ke telinga Bu Ashley karena dua anak buah Harriet tidak menceritakannya ke siapapun. Di sini, Bu Ashley bilang kepada Poppy, "Aku bisa lihat sebenarnya kamu ini anak yang baik. Jadi, jangan kecewakan ayahmu karena dialah satu-satunya orang tua yang kamu miliki." Pada saat turnamen bola tongkat antar sekolah akan dimulai, tiba-tiba Drippy mengalami mual-mual dan muntah. Dengan terpaksa, Poppy yang berada di bangku cadangan pun harus menggantikan posisinya Drippy. Tak disangka, Poppy pun bermain cukup baik. Bahkan ia menjadi asis atas gol temannya. Dan akhirnya tim bola tongkat api Mon pun memenangkan pertandingan. Melihat skill Poppy yang sangat bagus, akhirnya Poppy pun dijadikan kapten tim. Pertandingan pun terus mereka menangkan, sampai pada akhirnya mereka pun berhasil lolos hingga babak final, dan babak final akan dilaksanakan pada akhir semester. Esoknya, Poppy memberitahu teman Amerikanya, yakni Ruby melalui email, bahwa dirinya akan kencan dengan anak kepala sekolah. Tak lama kemudian datanglah Drippy yang mengatakan bahwa Freddie sudah menunggu di luar. Nampaknya Poppy lupa mematikan komputernya, dan tiba-tiba ada seseorang yang mengotak-ngatik akun Gmail-nya. Siapakah itu? Sementara itu, Poppy pun menemui Freddie secara sembunyi-sembunyi. Nah, sebelum pergi, Poppy mengajaknya untuk jalan-jalan di sekitar sekolah terlebih dahulu, yang mana sebenarnya itu hanyalah akal-akalannya agar Bu Ashley melihat mereka berdua sedang kencan. Dan jelas saja, Freddie pun menolak ajakan Poppy tersebut karena ia takut ketahuan ibunya. Akhirnya, mereka berdua pun jalan-jalan ke luar kota. Ketika sedang makan di restoran, Freddie bilang kepada Poppy, "Entah kenapa saat berada di dekatmu, aku merasa nyaman." Dan kemudian mereka pun, "Yalah malas, cuma bisa melihat tak bisa merasakan." Aduh. Sepulangnya ke kamar, ia bingung melihat teman-temannya yang terdiam. Ternyata mereka sudah mengetahui percakapan email antara Poppy dan teman Amerikanya, yakni Ruby, yang mana dalam percakapan tersebut berisi tentang penghinaan terhadap Katie dan yang lainnya. Mereka nampak kecewa dengan Poppy, karena selama ini ternyata Poppy selalu menghina dan merendahkan mereka. Poppy pun mencoba untuk menjelaskan bahwa email tersebut sudah beberapa hari yang lalu, dan sekarang dirinya sudah berubah. Namun semua temannya tidak mempercayainya. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan
Poppy. Di sisi lain, Freddy juga mendapat sebuah kertas yang berisi percakapan email antara Poppy dan Ruby. Dalam percakapan email tersebut, Poppy bilang bahwa Freddy ini cowok yang menjijikan dan Poppy hanya memanfaatkannya untuk keluar dari sekolah ini. Tak lama kemudian datanglah Poppy yang mencoba untuk menjelaskan, akan tetapi Freddy yang sudah terlanjur kesal pun malah mengusirnya. Dari semua masalah yang ia hadapi, Poppy pun mencoba untuk curhat soal masalahnya kepada Ruby. Namun bukannya menjadi pendengar yang baik, si Ruby ini malah sibuk dengan urusannya sendiri. Lantas Poppy pun menjadi depresi. Tanpa sadar, ia membakar kertas yang ada di dapur. Melihat api yang semakin membesar, Poppy pun langsung memadamkannya. Setelah api terpadam, ia langsung lari ke kamarnya dan tidur. Tak lama kemudian terdengar suara kaca pecah. Dan ternyata api yang dipadamkan Poppy tadi masih menyala. Kemudian ia pun membangunkan Katie dan yang lainnya. Ia juga membangunkan semua siswi dengan cara membunyikan alarm tanda kebakaran. Di luar, Bu Ashley pun mengecek siswinya satu persatu. Dan ketika ia memanggil nama Trippy, ia pun tak mendengar suaranya. Poppy yang mengetahui tiap malam Trippy ini selalu pergi ke dapur pun merasa kalau Trippy ini berada di sana. Lalu ia pun dengan nekatnya lari ke dalam dapur untuk menyelamatkan Trippy. Keesokan harinya, Bu Ashley sudah mengetahui dari hasil investigasi bahwa kejadian tadi malam merupakan ulah dari salah satu siswi, dan ia meminta siswi yang telah melakukannya untuk mengakui kesalahannya. Jika tidak mau mengakui, maka kejadian ini akan dibawa ke ranah hukum. Pada siang harinya, Poppy pergi ke ruangan Bu Ashley untuk mengakui perbuatannya bahwa dirinya lah yang telah menyebabkan kebakaran itu. Bu Ashley pun kaget kalau Poppy berani melakukan hal senekat ini. Dengan terpaksa, Poppy pun harus menjalani sidang kehormatan. Tapi sebelum itu, Poppy menitipkan sebuah surat untuk Freddy yang berisi permintaan maafnya kepada Freddy. Dan dalam surat tersebut, Poppy juga bilang bahwa bukan dirinya lah yang menulis email itu. Ketika sedang berjalan, tanpa sengaja ia melihat sebuah foto tahun 1976, di mana dalam foto tersebut terdapat ibunya Poppy yang menjadi kapten tim bola tongkat Abimon. Ia pun kaget, ternyata ibunya pernah sekolah di sini, dan selama ini ayahnya tidak pernah menceritakannya. Lalu ia pun menangis sambil melihat foto ibunya. Tak lama kemudian datanglah Freddy yang menenangkannya. Nampaknya Freddy sudah memaafkan Poppy, dan sekarang ia percaya kalau orang yang menulis email tersebut bukanlah Poppy. Singkat waktu, tiba lagi sidang kehormatan. Nampaknya teman-temannya Poppy tidak datang ke sidang tersebut. Di sini, Bu Ashley menyuruh Poppy untuk menjelaskan semuanya. Di sisi lain, Katie dan yang lainnya menemukan kejanggalan di email milik Poppy. Dalam email tersebut, pesan dikirim pada jam 11:40. Sedangkan Poppy sendiri pergi kencan dengan Freddy tepat pada jam 11. Nah, mereka berpikir kalau akun email milik Poppy telah dibajak seseorang. Dan sudah jelas, Harrietlah yang membajak akun emailnya. Dari situ, mereka pun merasa bersalah telah berburuk sangka kepada Poppy. Nah, kembali ke Poppy. Ia pun menjelaskan kalau dirinya memang benar yang telah mengakibatkan kebakaran, tapi ia yakin kalau dirinya sudah memadamkan apinya. Poppy juga bilang kalau dirinya dulu ingin sekali keluar dari sekolah ini, tapi sekarang ia sudah sadar karena ia merasa kalau sekolah ini telah merubah sikapnya menjadi lebih baik. Terlihat Katie dan yang lainnya akhirnya datang ke persidangan. Setelah selesai menjelaskan semuanya, Bu Ashley pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada Poppy. Dan ketika Bu Ashley menanyakan ada siapa saja di lokasi kejadian, tiba-tiba semua siswi pun berdiri. Melihat hal tersebut, Harriet pun tidak terima. Kemudian ia meyakinkan Bu Ashley bahwa Poppy ini siswi yang telah membakarnya menggunakan sebuah korek. Dirasa ada yang janggal, Poppy pun berusaha untuk melakukan pembelaan diri karena ia kaget kok Harriet bisa tahu soal korek. Padahal sebelumnya Poppy tidak pernah menyebutkan kata korek. Lalu Poppy bilang, apa jangan-jangan kau yang telah membakarnya? Karena aku mendengar suara langkah kaki setelah api kupadamkan. Jadi Poppy ini curiga kalau Harrietlah yang membakar kembali keranjangnya setelah berhasil ia padamkan. Nampaknya Harriet tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya terdiam. Melihat gerak-gerik Harriet yang mencurigakan, akhirnya Bu Ashley memutuskan untuk menginterogasi Harriet di ruangannya. Dan pada akhirnya Poppy pun tidak jadi dikeluarkan. Singkat waktu, tiba lagi pertandingan final bola tongkat antar sekolah. Pada menit-menit awal, tim bola tongkat Abimon pun harus kebobolan. Di tengah-tengah pertandingan, datanglah ayah Poppy yakni Kiri yang akan menjenguk anaknya. Ketika ia bertanya kepada Bu Ashley, di mana Poppy? Bu Ashley pun langsung menunjukkan Poppy yang sedang bertanding. Alangkah terkejutnya Kiri melihat anaknya yang ikut bertanding. Dan hal itu mengingatkannya kepada ibunya Poppy yang dulunya juga ikut bermain di tim bola tongkat. Pada saat istirahat, Poppy memberi semangat ke teman-temannya dengan mengatakan bahwa kita belum kalah. Kemudian mereka semua pun melakukan yel-yel aneh dengan tujuan untuk membuat mental lawan down. Akibat dari yel-yel aneh itu, tim lawan pun menjadi loyo, dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan Poppy dan yang lainnya, di mana mereka terus-menerus melakukan serangan. Satu persatu gol mereka ciptakan, hingga pada akhirnya mereka pun memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2.
Sang ayah yang melihatnya pun sangat bangga kepada Poppy, dan kini Poppy sudah berubah menjadi anak yang baik. Di akhir film diperlihatkan Harriet yang sudah dikeluarkan dari sekolah, dan film pun tamat.